Shalom, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur dengan selamat dan boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita yang datangnya dari surga. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus ada dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pilihan. Ayat intinya terdapat di dalam Yosua 2 ayat 10 dan 11. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang telah kamu lakukan kepada kedua raja orang Amon yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Hidup itu pilihan. Siapa saja bisa menerima keselamatan atau menolaknya. Kalau mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, maka keselamatan itu pun akan diterimanya. Contohnya seperti Rahab dan keluarganya. Rahab ini seorang wanita sundal atau wanita tunasusila, dan dia selalu dipandang rendah oleh sesamanya atau oleh siapa saja. Banyak orang yang menghina atau memandang rendah pada Rahab ini. Rahab selalu dilecehkan. Tetapi dengan pendengaran Rahab yang sangat peka, dia mendengarkan Allahnya bangsa Israel yang Maha Kuasa, dan dengan pilihannya Rahab akhirnya memilih untuk mengikuti Allahnya bangsa Israel. Akhirnya Rahab dan seluruh anggota keluarganya, karena mau mendengarkan amaran dari para pengintai, Rahab dan keluarganya pun diselamatkan. Saudara bisa baca dalam kitab Yosua 6 ayat 22 sampai 25. Di sana dikatakan, pada saat para pengintai itu mau menyerang kota Jeriko, Rahab dengan memberanikan diri telah mengamankan dua pengintai itu. Dan akhirnya setelah Jeriko dikalahkan, Rahab pun mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bangsa Israel telah menumpas mereka. Mari kita baca dalam Yosua 6 ayat 2 mulai 21 ya sampai 23. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya,
dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudaraku dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas di sini. Siapapun orangnya, siapapun mereka, kalau mereka mau mendengarkan amaran Tuhan, kalau mereka mau menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, maka mereka pun bisa diselamatkan. Siapapun kalau mau bertobat, maka ia pun diselamatkan oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rahab. Rahab ini wanita yang sangat dihina, dilecehkan oleh kaumnya. Tetapi Rahab mendengar bahwa Allahnya bangsa Israel itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, yang sanggup menolongnya. Akhirnya dengan pilihannya Rahab dan keluarganya pun diselamatkan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, baiklah kita tetap berdiri teguh, kita tetap bersandar kepada Tuhan dan jangan goyah. Karena usaha kita, Tuhan telah melihatnya dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagai kesimpulan, janganlah kita memandang rendah pada orang lain. Sebab orang yang dipandang rendah pun, orang yang dipandang hina pun bisa dipakai oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan dan bisa bertobat. Dengan bertobat orang akan diselamatkan. Semoga kita semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.